Ya. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya kita hari ini ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau ibadah lagi ya, Lina. Nah, hari ini kita sama Mas Peter, Mbak Lina, Mas Tian, dan Bu Partina. Nanti, untuk menyampaikan firman. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan dulu lagu nih, Mbak. Iya. Kita mau ngajak menari ya. dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu pagi jam 7 kita ketemu lagi ke YouTube bersama mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu yang lain yang beda-beda setiap ya, yang ngisi firman. Nah, Mas Agus juga berharap adik-adik semua di sini semua sehat, berbahagia untuk nanti kita bisa bertemu lagi sebelum tahu kapan. Yang penting jaga kesehatan, tetap physical distancing, nah jangan lupa cuci tangan pakai sabun bersih sama pakai masker kalau keluar rumah. Ya, oke. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Kan, Mbak? Sikap sempurna, lima tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Mbak Lina, gimana? Tradisi kita. Masa kecil Mas Peter. Oh iya, kita ngomong masa kecil dulu ya. Ini masa kecil ya. Gimana, Mbak? Masa kecil Mas Peter pernah takut tentang apa? Oh iya. Ada ketakutan apa di masa kecil Mas Peter? Iya, banyak sih. Ini juga sambil kita bertanya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa berpikir tentang adik-adik sendiri masing-masing gimana. Kalau Mas Peter, ketakutan masa kecil itu ini takut kalau ketinggalan barang. Jadi kalau dulu kan sekolah bawa tas, terus misalnya lupa bawa buku, lupa bawa pensil, nah, sampai sekolah itu biasanya ntar dulu kok aku paling gowo. Sekarang biasanya kalau waktu masih kecil, waktu kelas 1, kelas 2 nangis biasanya. Itu sama takut lapar. Jadi kalau duitnya kurang, jajannya kurang itu takut dulu lapar. Kalau Mbak Lina apa ketakutannya? Takut sih Kak. Gak pernah takut. Wah, hebat. Terbaik ya orang takutnya itu. Nah, ini sama Mbak Lina. Jadi kita mau membahas juga tentang ketakutan bangsa Israel waktu dulu. Waktu dia mau keluar dari tanah Mesir, ya kan? Itu dulu ada tulah-tulah, terus sampai akhirnya itu mengenai bangsa Mesir, lalu akhirnya mereka dibebaskan. Itu saya itu takut adik-adik, jadi takut nanti piye ki engko lumone perginya dari Mesir, perginya sampai ke tanah Kanaan itu gimana? Mereka diliputi ketakutan. Sama kayak kita ya, jadi benar ya. Kayak waktu masa kecil gitu kan adik-adik, sekarang sih ada rasa takut ya. Iya. Takut apa ya? Takut mungkin mau di itu juga ketakutan loh. Saya takut roh-roh yang katanya ada gitu yang melawan diri itu juga ketakutan. Tak kasat mata. Tak kasat mata itu takut sama
mengandalkan Tuhan, benar. Jadi nggak boleh takut adik-adik. Oke, kita sekarang nyanyi lagu lagi, lagu Allahku Dahsyat. Tangan ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Partina percaya bahwa pagi hari ini anak-anak semuanya sehat-sehat, karena pagi hari ini anak-anak bisa mengikuti ibadah online bersama orang tua atau kakak yang di rumah. Adakah sukacita hari ini untuk anak-anak? Ya, Bu Partina percaya pasti anak-anak sukacita juga di hari ini, karena anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya mau saya sampaikan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, adakah anak-anak yang belum menyiapkan kitab sucinya? Kalau belum, mari kita siapkan lebih dahulu. Ambil kitab sucinya yang kita nanti dibaca bareng-bareng, boleh dengan kakak atau orang tua yang mendampinginya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum kita membaca kitab suci dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga kami semua dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan, kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 14. Mari kita buka kitab suci kita dari Keluaran 14, ayatnya yang ke-19 sampai ke-31. Ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai ke-31. Nah, anak-anak yang belum bisa membaca boleh didampingi oleh kakak atau orang tuanya untuk membacakannya. Nah, anak-anak, Bu Partina bacakan ya, boleh disimak bareng-bareng. Keluaran 14 ayatnya yang ke-9 sampai ke-31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan antara tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas air laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikicaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju sehingga berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas air laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas air laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatannya yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, demikian tadi anak-anak firman Tuhan yang kita baca dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Nah, pada pagi hari ini kita mau mengenal seorang tokoh dari bacaan kita tadi, yaitu Musa. Nah, renungan pagi hari ini kita beri judul Musa, Tuhan menyertai jalanmu. Musa, Tuhan menyertai jalanmu. Nah, anak-anak, siapakah yang tahu artinya Musa? Ya, M-U-S-A, Musa. Siapa yang tahu artinya boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Anak-anak pasti tahu ya, Musa artinya diangkat atau terangkat dari air. Ya, Musa artinya diangkat atau ditarik dari air. Nah, Musa
adalah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu tanah atau negeri perbudakan yang dipimpin oleh Raja Firaun, ya, Firaun. Nah, bangsa Israel itu mau diajak Musa keluar dari Mesir itu menuju tanah Kanaan. Nah, menuju tanah Kanaan. Apa artinya tanah Kanaan? Tanah yang begitu melimpah madu dan susunya. Kalau kita di sini, ya, tanahnya subur sekali, bisa ditanami apa saja, bisa hidup dan menghasilkan hasil yang sangat-sangat bagus, bisa untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, itu tugas Musa, atau Musa dipilih Tuhan untuk mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu, ya, Musa diketahui oleh Raja Firaun. Nah, Raja Firaun itu tahu bahwa Musa mengajak bangsanya keluar dari tanah Mesir. Nah, karena ketahuan, sehingga Raja Firaun itu sangat marah sekali. Marah. Nah, karena sangat marah, mereka mengajak pasukannya yang begitu banyak dan tentara-tentaranya itu sangat kuat dan anggotanya banyak sekali dibanding dengan bangsa Israel tadi yang dipimpin oleh Musa. Kalau bangsa Israel itu rakyatnya sedikit, ya, tidak mempunyai kekuatan yang begitu kuat seperti tentara yang dikerahkan oleh Firaun. Nah, karena kemarahan Raja Firaun, nah, sampai dia itu mengejar-ngejar Musa. Musa selalu dikejar. Akhirnya, ya, karena Raja Firaun tentaranya sangat banyak dan sangat kuat, Musa dan bangsa Israel punya rasa takut kalau Raja Firaun dan tentara-tentaranya itu menangkap dia. Nah, kalau menangkap dia pasti kan berbahaya. Nah, jadi Musa dan bangsa Israel ketakutan. Dalam ketakutan, Musa dan bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan supaya Musa dan bangsa Israel itu selamat dari kejaran Raja Firaun. Nah, di tengah-tengah jalan, nah tadi sudah diceritakan, dibaca dari kitab suci tadi bahwa Tuhan menolong Musa saat di tengah laut, ya, atau menyeberang lautannya sama Tuhan itu dibantu dengan angin yang keras sehingga lautannya kering saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa mau menyeberang. Tetapi saat, ya, pasukannya Firaun mau mengikuti jalannya Musa dan bangsa Israel, akhirnya apa? Laut itu dikembalikan, ya, dikembalikan pulih, lautnya sudah berair sehingga saat Raja Firaun di tengah-tengah laut, dia tidak bisa menyeberangi laut, tetapi dia tenggelam. Jadi tidak selamatlah Raja Firaun dan tentara-tentara yang dibawanya dari
bangsa Mesir tadi. Nah, anak-anak, kalau mengingat cerita dari kitab suci ini, Bu Partina juga ingat loh cerita zaman dulu. Bu Partina pernah mendengar cerita, dan cerita ini mau saya bagikan kepada anak-anak. Ceritanya ada dinosaurus. Siapa di antara anak-anak yang belum pernah melihat binatang yang namanya dinosaurus? Nah, Mas Tian pernah lihat belum ya? Sudah, Mas Tian sudah pernah lihat dinosaurus walaupun hanya di televisi. Mbak Lina juga lihat loh ya. Mas Aan juga lihat, Mas Anan, ya, Mas Andre juga lihat bahwa walau hanya di dalam televisi pernah melihat binatang yang namanya dinosaurus. Nah, dinosaurus itu punya saudara kembar, dan dinosaurus itu yang satu diberi nama Dini, yang satunya diberi nama Dino. Nah, Dini dan Dino itu mempunyai temannya namanya Mimi. Nah, Mimi itu adalah binatang monyet ya, bukan seorang ya, tapi binatang monyet. Nah, kalau monyet suka di mana ya? Iya, monyet itu sukanya di pohon-pohon, dan binatang monyet itu suka makan pisang. Nah, dalam cerita Dino dan Dini itu mau bermain. Dia berjalan menyusuri jalan, dan di jalan itu banyak pepohonan yang besar. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba Dino itu badannya kejatuhan kulit pisang. Nah, apa yang terjadi? Dino sangat marah. Siapa ini yang berani melempar kulit pisang di kepala saya? Nanti kalau ketemu awas ya. Apa kamu, Dini? Kamu melempar ya? Dini menjawab, saya tidak melempar. Saya tidak tahu siapa yang melempar kulit pisang di kepala Dino. Tapi Dino tetap marah. Siapa yang berani ini? Kemudian ya muncullah Mimi. Mimi turun dari pohon, dan Mimi pun mengakui kesalahannya. Hai Dino, mohon maaf ya, saya tadi membuang kulit pisang, tapi saya membuangnya tidak dengan sengaja. Untuk itu saya mohon maaf. Tapi Dino tidak mau memaafkan. Tidak, saya tidak mau memaafkanmu karena kamu usil, tanganmu usil. Kenapa kulit pisang ini kau lempar di kepalaku? Nah, pertengkaran demi itu pertengkaran, dan pertengkaran itu lama. Kemudian Dini pun mengingatkan, hai Dino, kamu jangan marah-marah terus. Kasihan itu loh teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, telinganya sampai sakit karena Dino marah-marah yang begitu kerasnya didengarkan, sehingga mereka telinganya sampai sakit. Nah, tidak, pokoknya tidak, saya tetap marah dan tidak mau memaafkan Mimi. Nah, nasihat-nasihat yang diberikan Mimi tidak didengarkan oleh Dino. Kemudian Dini pun sekali lagi memberi nasihat kepada Dino. Dino, sudahlah. Dino tidak boleh marah-marah terus-menerus. Sebab aku takut kalau saya nantinya dijauhi oleh teman saya. Nah, oleh Mimi dan teman-teman yang lain ada di sekitar sini. Jadi saya takut
kalau saya tidak punya teman karena teman-teman kami, teman-teman saya, teman-teman Mimi takut karena Dino marah-marah. Tidak peduli. Saya tidak peduli bahwa teman-teman Dini akan menjauhinya dan aku pun tidak perlu teman kepada mereka. Saya bisa hidup sendiri, saya bisa melakukan apapun yang saya lakukan dengan sendiri. Saya tidak peduli. Nah, nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Dini tetap ditolak sama Dino. Kemudian Dini pun meninggalkan Dino sehingga Dino tinggal sendirian karena Dini meninggalkan Dino. Sampai di perjalanan jalan, nah Dino ketemu sama Mimi. Nah, Mimi pun agak ngeledek sama Dino. Hai Dino, kasihan deh lo, kamu ditinggal saudaramu sehingga kamu tidak punya teman. Tapi kalau aku temanku kan banyak karena aku tidak sering marah-marah. Aku suka berteman dan aku pun suka berbagi dan teman-temanku baik, sayang pada saya. Kalau Dino, kasihan deh lo, kamu gak punya teman, berjalan sendiri, bermain sendiri. Tapi Dino tetap marah. Gak peduli, saya pokoknya tidak mau diatur oleh siapapun. Saya ya saya, Dino ya Dino. Jadi Dino sendiri pun tidak apa-apa. Aku tidak perlu kalian, silakan dia sana berteman dengan temanmu yang lain. Akhirnya Dino itu tetap sendiri. Nah, berjalan jauh, bermain sendiri. Sampai waktunya kalau di hutan atau binatang-binatang itu pada saat musim-musim tertentu pasti ada saatnya untuk berpesta atau sukacita. Nah, di saat sukacita karena pada waktu itu musimnya musim panas. Nah, jadi apa-apa bisa diambil dari hutan untuk makan bersama, untuk bersenang-senang. Nah, Dino tetap sedih. Karena apa? Karena akhirnya Dino itu teringat adiknya Dini. Yang Dini sudah meninggalkan lama. Kemudian selain ingat Dini, ingat nasihat ibunya. Dino itu mengingat nasihat ibunya bahwa Dino dan Dini itu dua-duanya tidak boleh saling bertengkar dan tidak boleh berpisah, harus hidup rukun. Tetapi apa yang dilakukan Dino? Dino mengusir adiknya dan akhirnya adiknya pergi. Nah, di pikiran Dino rasa bersalahnya itu sangat besar. Kemudian teman-teman Dino itu di hutan bersukacita. Dino itu sedih sekali untuk mencari adiknya yang lama meninggalkannya dan belum ketemu. Dan Dino temannya bersenang-senang dia mencari adiknya. Jalan, akhirnya sampai jalan jauh banget. Nah, Dino tuh terasa capek. Nah, dalam kecapeannya Dino itu bersandar di bawah pohon besar. Nah, di saat bersandar di bawah pohon besar, Dino melihat pohon beringin yang begitu besar dan daunnya terombang-ambing oleh angin. Nah, dari sela-sela terombang-ambingnya daun, Dino itu melihat segerombolan binatang dinosaurus yang begitu banyak. Akhirnya Dino itu mendekat dan mendekat. Tapi saat Dino mendekat dan mendekat, mereka berjalan meninggalkan tempat mereka yang tadinya untuk berkumpul. Dan di perjalanan banyak jalan yang bersimpangan. Jadi ada yang jalan ke utara, ada yang jalan ke selatan, ada jalan yang ke timur. Nah,
tinggal satu dinosaurus yang sangat kurus banget ya, kurus sekali. Dino itu kurus sekali, badannya pucat ya. Karena kurus akhirnya kelihatannya kasihan sekali. Akhirnya Dino mendekati dinosaurus itu yang kurus, kering, didekati. Nah, akhirnya mereka bertemu Dino dan Dino yang sangat kurus. Karena Dino lupa itu siapa, tidak tahu itu siapa. Dini pun sebenarnya tidak lupa. Dan akhirnya Dini menyapa Dino. Nah, hai Dino, apa kabar? Nah, baik, gimana Dini? Ya, saya sehat-sehat walaupun kurus. Akhirnya mereka bertemu dan mereka saling memaafkan apa yang dilakukan sebelum Dini meninggalkan Dino. Setelah mereka memaafkan, dia bersukacita karena bertemu dengan saudaranya. Dia kemudian mengingat nasihat ibunya bahwa mereka berdua harus saling hidup rukun, tidak boleh ada pertengkaran di antara mereka. Nah, mereka setelah bertemu, mereka pulang. Nah, ceritanya Bu Partina seperti itu. Jadi dalam kesimpulan cerita tadi bahwa anak-anak itu diingatkan Tuhan ya, bahwa kita itu dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh mempunyai hati yang suka marah-marah seperti Dino ya. Kita sama teman-temannya tidak boleh suka marah atau gampang marah-marah kepada teman-teman. Karena jikalau kita marah-marah, kita akan rugi sendiri. Ruginya apa? Kalau kita sering bertemu dengan teman kita, sering bertengkar, sering marah-marah, sering ngejek, sering caci maki, kita tidak punya teman banyak. Tapi kalau kita itu sama temannya ya, suka berbagi, tidak suka menyakiti, saling menyayangi, saling membantu atau menolong, pasti kita banyak teman. Walaupun yang kita yang baik tidak harus melupakan teman kita yang perbuatan tidak baik, yang suka marah-marah juga kita tidak boleh melupakan. Kalau bisa malah kita ingatkan supaya mereka mengurangi dalam kemarahan. Jadi kita diingatkan Tuhan bahwa kita atau siapapun kita yang senantiasa mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan selamat. Dan jikalau kita melakukan kehidupan kita itu tidak menurut aturan atau perintah Tuhan dan kita mengandalkan diri kita, itu tidak selamat. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Anak-anak nanti bisa mengulang lagi, bisa baca lagi. Nanti kalau belum jelas boleh bertanya pada orang tuanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa kembali. Ayo, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena pertolongan-Mu Tuhan, karena campur tangan Tuhan,
sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami melakukan apa yang Engkau perintahkan sesuai dengan perintah di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, hidup kami ini Tuhan sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita udah mendengarkan firman dari sahabat Bu Parlina ya, Pak Lina. Terima kasih kepada Bu Parlina sudah menyampaikan firman. Oke, habis ini kita mau mengumpulkan persembahan ya, Pak. Yang akan diiringi lagu Oh betapa indahnya. ya, oke. Mari Mas. Ya. Betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Beberapa di kepala dari janggut ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Semakin berkat Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita sekarang masuk ke doa syafaat. Ya, nanti aku yang doa syafaat. Mari adik-adik bersatukan tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada ibadahnya pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada masa pandemi ini kami masih memohon dan berharap padamu dapat jaga keluarga kami, diri kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya yang akan datang. Ya Tuhan, berkati kesehatan kami, keluarga kami, ayah ibu kami, kakek, nenek, om, tante, adik, bude, adik dan kakak kami dalam tangan-Mu supaya kami bisa sehat. Ya Tuhan, di hari Minggu ini kami juga berdoa untuk sekolah kami, sekolah adik-adik. Walaupun kami masih bersekolah secara online di rumah, tapi biarkanlah kami bisa bersekolah dengan lancar. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya sekolahnya bisa lancar, kami bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu dengan baik dari sekolah. Dan juga berdoa bagi guru-guru kami yang mengajari kami dari jauh, berikan kepada mereka kesehatan juga dan kemurahan-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara bangsa kami, Indonesia, untuk presiden dan wakil presiden kami, kepala negara, pemimpin kami dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berkati mereka Tuhan, berilah mereka Roh Kudus-Mu untuk dapat memimpin negara kami dengan baik, dan biarlah kami dapat selalu bertahan dalam kondisi pandemi dan krisis seperti sekarang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Pakem, untuk komisi anak dan juga komisi-komisi lain. Berkati Tuhan gereja kami supaya gereja kami dapat selalu bertumbuh, dapat selalu menjadi gereja yang dapat memberikan yang baik bagi jemaat dan bagi para majelis yang bertugas. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-pelayanan, bagi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, baik sekali urusan dan salat kami dalam yang beribadah, dalam yang berdoa pada hari ini. Kami mohon ampun. Dalam nama Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau pengakuan rasul ya Mbak. Sebelum kita menutup ibadah ini nanti, mari adik-adik dengan sikap sempurna kita nyatakan pengakuan rasul kita. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang
yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk pakai masker selalu dan cuci tangan pakai sabun yang bersih. Mas Peter, Mas Tian, juga Bu Partina. Amin.